Bayangkan sebuah negara kecil yang tersembunyi di tengah Eropa, tapi punya sejarah lebih tua dari banyak kerajaan besar. Inilah San Marino, republik tertua di dunia yang tetap berdiri kokoh selama berabad-abad. Negara mungil ini menyimpan banyak fakta unik yang mungkin belum pernah kamu dengar. Dari pemerintahannya yang langka hingga pemandangan menakjubkan yang bikin jatuh cinta. Penasaran? Yuk, kita bahas fakta unik San Marino dalam video ini. Republik San Marino adalah negara mikro-enclave yang sepenuhnya dikelilingi oleh Italia, terletak di bagian tengah negara tersebut. Dengan luas wilayah sekitar 61 km persegi, San Marino merupakan negara terkecil ketiga di Eropa setelah Vatikan dan Monaco, serta negara terkecil kelima di dunia berada di bawah negara Tuvalu, Nauru, Monaco, dan Vatikan. Jumlah penduduk San Marino sekitar 33.575 jiwa berdasarkan data pada 26 Februari 2025. Kepadatan penduduk San Marino adalah 560 jiwa per kilometer persegi. Bentang alam San Marino didominasi oleh Gunung Titano yang ikonik, sebuah situs warisan dunia UNESCO dengan puncak tertinggi mencapai 749 meter di atas permukaan laut. Bahasa resmi yang digunakan di San Marino adalah bahasa Italia dan mayoritas penduduknya adalah etnis Samarina, meskipun terdapat juga komunitas kecil warga Italia. San Marino dikenal sebagai salah satu republik tertua di dunia, didirikan pada tahun 301 Masehi oleh Santo Marinus. Negara ini memiliki sistem politik yang unik dengan dua kepala negara yang disebut Kapten Wali Raja yang dipilih setiap 6 bulan. Ekonomi San Marino terutama ditopang oleh sektor pariwisata, perbankan, dan industri keramik. Kisah Santo Marinus ini tidak hanya menjadi fondasi bagi berdirinya San Marino, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebebasan dan toleransi yang terus dijunjung tinggi oleh negara ini hingga berabad-abad kemudian. San Marino, dengan sejarahnya yang kaya dan warisan budayanya, telah menjadi simbol ketahanan dan kemerdekaan. Negara ini berhasil mempertahankan kedaulatannya selama berabad-abad, bahkan di tengah konflik dan perubahan politik besar di sekitarnya. Sejarah berdirinya San Marino oleh Santo Marinus juga mencerminkan nilai-nilai agama yang kuat yang terus mempengaruhi budaya dan tradisi negara ini hingga saat ini. Republik ini terkenal akan keramah tamahannya, terutama kemurahan hatinya yang bersejarah bagi mereka yang mencari perlindungan. Selama Perang Dunia Kedua, meskipun jumlah penduduknya hanya 15.000 jiwa, San Marino menyediakan tempat berteduh dan suaka bagi 100.000 pengungsi-pengungsi dari Italia. San Marino dikenal sebagai republik tertua di dunia yang masih berdiri hingga saat ini dengan undang-undang dasarnya yang telah ada sejak tahun 1600. Negara ini dipimpin oleh dua orang yang disebut Kapten Bupati. Mereka berdua memiliki peran yang lebih banyak bersifat simbolis dan dipilih oleh Dewan Agung dan Umum, yaitu Lembaga Legislatif San Marino. Masa jabatan Kapten Bupati adalah 6 bulan dan mereka dilantik setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Dewan Agung dan Umum adalah lembaga legislatif San Marino yang terdiri dari 60 anggota. Anggota dewan dipilih melalui sistem perwakilan proporsional.
di mana jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik sesuai dengan jumlah suara yang mereka dapatkan. Masa jabatan anggota dewan adalah 5 tahun. Kekuasaan eksekutif di San Marino dijalankan oleh Kongres Negara, yang merupakan sebuah kelompok kabinet. Anggota Kongres Negara dipilih dari partai-partai yang memenangkan mayoritas kursi di Dewan Agung dan Umum. Saat ini, Kongres Negara terdiri dari 7 menteri. Perekonomian San Marino bergantung pada pariwisata dan perbankan, dengan sedikit kontribusi dari pertanian dan industri kecil. Italia adalah mitra dagang utama mereka. Meskipun bukan bagian dari Uni Eropa, San Marino menggunakan euro. Negara ini telah berhasil keluar dari daftar surga pajak setelah menyesuaikan aturan pajaknya dengan standar internasional. Namun, ekonomi San Marino sempat mengalami kesulitan akibat krisis ekonomi global dan masalah di sektor perbankan mereka. Setelah beberapa tahun mengalami penurunan, ekonomi mulai pulih, tetapi masih menghadapi tantangan, terutama terkait masalah perbankan. Masih banyak hal mengenai San Marino. Berikut 6 fakta menarik San Marino yang dirangkum dari berbagai sumber. San Marino, sebagai negara kecil seperti Vatikan dan Monaco, tidak memiliki bandara sendiri. Negara ini hanya memiliki landasan helikopter yang berlokasi di Borgo Maggiore. Namun, wisatawan yang ingin berkunjung ke San Marino tidak perlu khawatir soal akses. Terdapat bandara terdekat, yaitu Bandara Internasional Federico Fellini yang terletak di kota Rimini, Italia. San Marino menerapkan kebijakan bebas pajak bagi warganya. Sebagai negara bebas pajak tanpa perbatasan, wisatawan hanya memerlukan visa Schengen untuk masuk. Kebijakan ini dimanfaatkan oleh para pengemplang pajak internasional yang menjadikan San Marino sebagai tempat penyimpanan harta mereka. Meskipun San Marino tidak memiliki angkatan bersenjata reguler, negara ini memiliki unit kecil Garda Nasional dan Garda Republik yang berfungsi untuk tugas seremonial dan polisi. Meskipun berukuran kecil, San Marino diakui sebagai negara maju. Pada tahun 2024, PDB per kapita San Marino mencapai 84.140 US dollar. Angka ini didukung oleh sektor pariwisata yang menarik wisatawan dengan iklim Mediterania yang hangat. San Marino mengandalkan pendapatan dari sektor industri, pariwisata, dan keuangan. Selain itu, negara ini memiliki tingkat kemiskinan yang rendah serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi. San Marino didirikan pada tahun 301 Masehi oleh Santo Marinus, seorang tukang batu beragama Kristen. Negara ini terletak di tengah-tengah Italia dan sepenuhnya dikelilingi oleh daratan. Sebagai republik tertua di dunia, San Marino telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan identitasnya yang unik selama berabad-abad. Meskipun terkungkung oleh daratan, negara ini menawarkan pemandangan pedesaan Italia yang memukau di sekitarnya. Pusat bersejarah San Marino dan Gunung Titano diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Penghargaan ini menyoroti budaya San Marino dan gaya arsitektur kuno yang terpelihara dengan baik. Menurut legenda, Santo Marinus meninggalkan Pulau Rab di Kroasia bersama sahabatnya, Leo, dan pergi ke Rimini untuk bekerja sebagai tukang batu. Setelah dianiaya karena menyebarkan ajaran Kristen,
ia melarikan diri ke Monte Titano, mendirikan sebuah gereja kecil, dan memulai cikal bakal kota dan negara San Marino. Tanggal resmi berdirinya republik ini adalah 3 September 301. Pada pertengahan abad ke-5, sebuah komunitas terbentuk. Karena lokasinya yang terpencil dan kondisi ekonomi yang sulit, negara ini berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari gangguan luar. Pada tahun 1631 kemerdekaannya diakui secara resmi oleh negara gereja. Pada masa unifikasi Italia di abad ke-19, San Marino menjadi tempat perlindungan bagi banyak orang yang dianiaya karena mendukung penyatuan Italia. Sebagai bentuk terima kasih, Giuseppe Garibaldi mengabulkan permintaan San Marino untuk tidak dimasukkan ke dalam negara Italia yang baru. Napoleon pun menolak untuk merebut negara ini dengan alasan, mengapa? Negara ini adalah contoh republik yang sempurna. Pada Perang Dunia I, ketika Italia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria pada 23 Mei 1915, San Marino tetap netral. Italia merespons dengan sikap bermusuhan, mencurigai San Marino melindungi mata-mata Austria yang mungkin memiliki akses ke stasiun radiotelegrafnya yang baru. Italia bahkan mencoba mendirikan detasemen Carabinieri secara paksa di wilayah San Marino dan kemudian memutuskan jalur telepon dengan republik tersebut ketika San Marino menolak. Selama Perang Dunia Kedua, San Marino kembali mempertahankan netralitasnya. Namun, pada 20 Juni 1944, negara ini dibom oleh RAF yang meyakini bahwa San Marino dikuasai oleh pasukan Jerman dan digunakan untuk menyimpan senjata. Serangan tersebut menyebabkan kematian 60 orang. Di sisi lain, San Marino menampung ribuan pengungsi yang mencari perlindungan saat pasukan sekutu melewati garis Gotik. San Marino bergabung dengan Majelis Eropa pada tahun 1988 dan menjadi anggota PBB pada tahun 1992. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, negara ini mengadopsi mata uang euro karena sistem keuangannya terintegrasi dengan Italia. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi tentang fakta unik dan sejarah San Marino ini menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.